engkau harus berwudu. Dari hadis ini yang datangnya dari Jabir bin Samurah ini, ulama mengambil beberapa hukum, di antaranya la yanqudul wudu akla luhumil ghanam, bahwa tidak membatalkan wudu makan atau mengkonsumsi daripada daging kambing. Karena Rasulullah di awal hadis itu ketika ditanya, in syi'ta, kalau kau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, dari situ menunjukkan bahwa orang yang makan daging kambing itu tidak membatalkan wudu, sehingga tidak perlu berwudu ketika dia akan menunaikan sholat. Kemudian yang kedua, yanqudul wudu akla luhumil ibil, dan membatalkan wudu bagi orang yang memakan daripada daging onta. Wabihi akhadha Ahmad, dari hadis ini Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa makan atau orang yang makan daging onta itu membatalkan wudu. Sementara jumhur ulama, termasuk dalam hal ini Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, serta Al-Imam, khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahumullah, mengatakan bahwa tidak membatalkan wudu. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada juga yang mengatakan mazhab qadim beliau, di antaranya berpendapat bahwa makan daging onta itu membatalkan wudu. Kemudian ada lagi yang juga di mazhab qadim, bahwa makan sesuatu yang bersentuh atau disentuh api juga membatalkan wudu. Sate, ikan bakar, jagung bakar, apa saja yang disentuh api itu membatalkan wudu. Itu mazhab qadim. Tapi mazhab jadid tidak membatalkan daripada wudu. Alasan ulama seperti halnya Imam Ahmad yang berpendapat bahwa orang yang makan daging onta itu membatalkan wudu, karena pertama, salat itu kata beliau adalah munajat, yang di sana dibutuhkan tathir, kesucian, nadhafah. Sementara daging onta itu adalah termasuk daging yang banyak lemak kalau bahasa kita. Walaupun sebenarnya ada kaitan, tapi alasannya demikian, banyak lemak, sehingga seseorang butuh untuk bersuci. Tapi kalau dikatakan membatalkan, wallahu alam. Tapi itu bagian daripada pendapat Imam Ahmad. Tapi pendapat Imam Syafi'i khususnya, yang merupakan mazhab kita, bahwa orang yang makan atau mengkonsumsi daripada daging onta itu tidak membatalkan daripada wudu. Jadi kalau suatu saat kemudian kita ketemu ada orang yang berpendapat bahwa makan daging onta itu adalah membatalkan wudu, maka itu salah satu di antara pendapat Al-Imam Ahmad dari riwayat tadi, yaitu riwayat yang datangnya dari Sayyidina Jabir bin Samurah, ketika seorang bertanya kepada Nabi tadi, apakah aku harus berwudu ketika aku makan daripada daging onta? Nabi menjawab, na'am. Nah, itu sebagai dalil. Tapi dalam mazhab kita menanggapi daripada hadis ini, kata ulama, bahwa yang dimaksud wudu itu adalah wudu lughawi, artinya al-madmadah wal istinsaq. Ada juga yang mengatakan al-madmadah, cukup kau berkumur-kumur saja, tak perlu. Hanya sunnah, dalam mazhab kita sunnah untuk khurujan min khilaf, untuk keluar dari perbedaan pendapat tadi. Karena Imam Ahmad khususnya berpendapat membatalkan wudu. Nah, dalam mazhab kita ngambil jalan tengahnya, bahwa kalau ada orang makan daging onta disunnahkan untuk berwudu. Makanya yang ketiga, yang kedua ya tadi, bi'adamin naqad wa ajabu anhu binaskhil hadis. Pertama, hadis yang tadi itu dinasakh sudah. Ini salah satu di antara alasan atau hujah daripada pendapat Imam Syafi'i menanggapi hadis yang tadi. Bagaimana kok hadis tadi jelas-jelas menyatakan bahwa orang yang makan daging onta, Nabi mengatakan atau menjawab dengan kalimat na'am, iya, berarti kan membatalkan. Nah, apa?
Nah, ulama atau jumhur ulama mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis yang masuk dalam kategori hadis yang dinasakh. Nah, secara hukumnya tidak diberlakukan kalau udah gini. Wa hamlul udhu, kemudian mereka mengarahkan udhu yang di sana yang dimaksud, paham? Udhu yang dimaksud oleh Nabi, ya hendaknya kau berudhu, kata Nabi, bahwa yang dimaksud dengan udhu bukan udhu syar'i yang tadi saya katakan, tapi udhu lughawi, udhu secara bahasa. Apa makna udhu secara bahasa? Wa huwa al-madmadah wa izalatud dusubah. Udhu secara bahasa itu, udhu kan suci ya, berarti bersuci ya, yaitu al-madmadah. Jadi secara bahasa itu madmadah atau berkumur-kumur itu juga masuk dalam kategori udhu, tapi udhu secara bahasa. Udhu secara syar'i ya udhu sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhir ayat. Itu daripada udhu syar'i. Nah, jadi tidak membuang daripada hadis ini. Pertama, jawaban mereka hadis ini mansukh. Kemudian mereka mengarahkan hadis ini kepada makna udhu yang dimaksud oleh Nabi bukan udhu secara syar'i, tapi udhu secara lughawi. Nah, karena daging unta itu adalah salah satu di antara daging yang banyak mengandung lemak, sehingga kalau makan menempel-nempel. Nah, orang Arab memang suka, kalau bahasa kita semacam sop ya. Nah, saya tidak pernah suka. Mereka kalau masaknya asli, paham? Tempatnya itu memang lemak semua. Suka mereka dengan lemak-lemak begitu. Lemak itu kan kalau dingin timbul. Nah, di saat kita makan kemudian tidak menutup kemungkinan nempel, sehingga butuh untuk kita bersihkan. Nah, maka itu yang dimaksud dengan hadis yang datangnya dari Jabir bin Samurah tadi. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-70 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu. Artinya hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan, siapa orang yang memandikan mayit, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu, dan siapa orang yang membawa jenazah, membawa mayit, ngusungnya di kerenda dan sebagainya, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Sama halnya dengan hadis berikutnya, sebelumnya, bahwa hadis ini juga memberikan beberapa pengertian hukum. Di antaranya dikatakan masyru'iyatu istihbabul ightisal min ghaslil mayyit, bahwa disunnahkan mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Karena termasuk salah satu juga mazhab qadim atau pendapat mazhab qadimnya Al-Imam Syafi'i, bahwa orang yang memandikan orang mati tersebut wajib mandi. Nah, dan itu juga bagian di antara pendapat daripada ulama mazhab lain. Maka untuk keluar juga, sekali lagi keluar daripada khilaf, maka disunnahkan dalam mazhab kita bagi orang yang memandikan orang mati, termasuk juga yang bantu ya. Yang bantu itu kan makna mandikan juga. Bantu gosoknya, bantu, kan biasanya kalau mandikan itu bukan hanya kepala pemimpinnya, tapi juga yang kru-krunya. Kan ada pembantunya biasanya, satu orang ya, minimal satu orang atau dua orang. Nah, itu juga sama, karena mereka juga masuk dalam kategori orang yang memandikan orang mati. Maka dalam mazhab kita disunnahkan untuk mandi. Nah, kalau tidak mandi ya tidak apa-apa, karena tidak membatalkan daripada wudu. Nah, itu yang pertama, terkait dengan hukum atau kesunnahan mandi bagi orang yang mandikan daripada orang mati.
Yang kedua, masyru'iyatu istihbabul wudu' min hamlil mayyit. Juga demikian. Dari hadis yang tersebut disunnahkan hukumnya untuk berwudu bagi orang yang membawa orang mati. Bawa jenazah, disunnahkan bagi itu tuh. Andai kata kita kemudian takziah, kemudian bawa jenazah dan sebagainya, maka disunnahkan bagi kita untuk berwudu. Lagi-lagi ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wudu ini wudu lughawi, paham? Nah, di sini dimaknakan adalah membasuh tangan, membasuh tangan lah ya, membasuh tangan, khususnya karena tangan yang kita pergunakan untuk memandikan jenazah, apalagi yang cebokkan dan sebagainya. Nah, juga maknanya yang berpendapat bahwa disunnahkan, bukan suatu kewajiban. Atau memandikan orang mati itu tidak membatalkan wudu, kecuali memang kalau kita menyentuh kemaluannya atau kubul dan duburnya. Nah, itu jelas, hendak orang mati saja kemudian membatalkan daripada wudu. Nah, terlepas daripada itu, karena kita wajib hukumnya menggunakan sarung tangan, alas. Haram ya hukumnya memandikan mati dengan tangan telanjang. Banyak orang kadang-kadang jarang ini pakai. Sekarang sudah mudah sudah, apalagi bagian kemaluan. Walaupun sama laki-laki. Ini kan yang dibahas hukum sama laki-laki. Kalau sama perempuan jelas haram, kecuali darurat. Dan tidak ada lagi. Bahkan sebagian ulama pun itu juga ada urutannya. Kalau memang ada masih haram, seperti kalau istri ya tidak masalah. Sebagian ulama, tapi lebih afdal tetap sama-sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Haram hukumnya menyentuh kemaluan dengan tangan. Bukan masalah jijik. Kadang-kadang orang menganggap ketika orang pakai sarung tangan dianggapnya jijik, sehingga biasanya keluar kata-kata kalau memang tidak tahan jijik, tidak usah mandikan orang mati lah. Seperti jadi ketika orang pakai sarung tangan tuh seperti dianggap salah dengan alasan jijik. Bukan, memang tuntunan kita demikian. Nah, sekarang kan sudah modern. Ada sarung tangan karet itu. Kalau orang dulu tuh dia sampulnya pakai kain putih itu kan, agak sulit. Kalau sekarang lebih mudah. Kalau dikatakan lebih mudah bagi kita untuk merasanya, karena tipis. Sarung tangan yang dipakai tipis, sehingga mudah bagi kita untuk cebok. Kalau yang pakai yang tebal itu kemungkinan kita tidak berasa, karena tebalnya balutan daripada tangan. Nah, terlepas daripada menyentuh kedua kubul dan dubur, kemaluan ataupun dubur tersebut, maka bagi orang yang memandikan orang mati tidak membatalkan daripada wudu, tapi disunnahkan bagi mereka untuk berwudu. Kemudian selanjutnya an Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu anna fil kitab alladhi katabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum ya? Maaf. Laisa alaikum fi ghasli Entar dulu. Wa qala Ahmad la yasih fi hadzal bab asy-syai' li'annahu akhrajahu min tariqi fihi dha'f wa kana innahu mansukh bima rawahu al-Baihaqi an Ibnu Abbas annahu sallallahu alaihi wasallam qala laisa alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa makanya dalam mazhab kita orang yang memandikan orang mati tidak membatalkan wudu. Bahkan orang yang membawa pun demikian, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Hadis yang sebelumnya yang kita baca bahwa kata Rasulullah, man ghassala maitan falyaghtasil, siapa orang yang memandikan orang mati hendaknya dia mandi. Kalimat falyaghtasil itu kan seperti perintah, menunjukkan bahwa memberikan indikasi atau pengertian hukum bahwa wajib bagi orang yang mandikan orang mati untuk mandi. Tapi hadis ini kata ulama mansukh, dinasakh, hukumnya ditiadakan. Bukan hadisnya yang dibuang, tapi secara hukumnya bahasa kita tidak diberlakukan. Kenapa? Karena hadis itu dinasakh hukumnya dengan hadis Nabi yang datangnya dari Ibnu Abbas.
di mana Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghusl." Maka tidak wajib terhadap kalian yang memandikan mayit kalian untuk mandi. Nah, ini jelas Nabi menjelaskan bahwa tak wajib mandi bagi orang yang memandikan orang mati. Idza ghtasaltumuh, apabila kalian memandikannya. Inna mayyitakum yamutu tahiran, sesungguhnya mayit kalian itu mati dalam keadaan tahir, suci. Nah, manusia memang secara keseluruhan suci. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad karramna bani Adam." Bahkan ini non muslim pun juga demikian. Badannya suci. Kalau ada sesuatu yang najis mungkin karena dia makan, tapi kalau badannya sendiri suci. Andai kata kita bersentuhan pun, baik hidupnya atau udah matinya, tidak membatalkan daripada wudu jika satu jenis, jelasnya, paham? Bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innamal musyrikuna najisun? Sesungguhnya orang-orang yang musyrik najis. Maka ulama tafsir menjelaskan makna najis dalam ayat ini bukan makna najis secara hukumnya, tapi najis itu najasatul i'tiqad, kotor i'tikadnya, keyakinannya yang dimaksud dengan najis tersebut. Apalagi seorang muslim suci, ada anggota badannya, dan itu salah satu di antara pemuliaan yang diberikan oleh Allah terhadap kita sebagai anak cucu Adam, dan itu dinyatakan oleh Allah dalam ayat tadi, walaqad karramna bani Adam, sungguh aku muliakan, kata Allah Subhanahu wa taala, anak cucu Adam. Salah satu pemuliaan dari Allah adalah bahwa bangkai manusia tidak najis. Artinya matinya, ketika orang mati kemudian kita sentuh, itu tidak najis. Kecuali tadi kalau yang kita sentuh kubul dan tuburnya, itu jelas. Kemudian walaisa binajasin, maka tidaklah bernajis. Fahasbukum antaghsilu aydiyakum, maka cukuplah, kata Nabi, kalian cuci tangan-tangan kalian saja. Nah, makanya itu yang dimaksud oleh ulama, bahwa hadis tadi dinasakh atau secara hukum ditiadakan, dan yang diberlakukan adalah hadis ini. Nabi SAW mengatakan, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghtasaltumuh inna mayyitakum yamutu tahiran wa laisa binajisin fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Ya, cukup saya basuh tangan. An Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm alla yamussal Qur'ana illa tahirun, rawahu Malik mursal. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Abi Bakar, anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah, bahwa di satu surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW, yang ditulis oleh Rasulullah untuk Amr bin Hazm. Rasulullah menulis satu surat atau sepucuk surat kepada Amr bin Hazm, yang mana di antara isinya surat tersebut, alla yamussal Qur'ana illa tahirun, hendaknya tidak menyentuh daripada Al-Quran kecuali tahirun, orang yang suci. Ini hadis ini tentunya memberikan penjelasan bahwa seorang yang tidak dalam keadaan berwudu, tidak dalam keadaan taharah, maka haram hukumnya menyentuh daripada Al-Quran, walaupun dia masih boleh membaca, karena ini maksud adalah menyentuh, memegang, membawa, itu diharamkan. Tapi kalau kalau membaca tidak. Bahkan seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa berwudu.
membaca Al-Quran tanpa berwudu boleh. Walaupun tentunya lebih afdal jika dalam keadaan bertaharah. Apalagi yang dibaca adalah Al-Quran. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya yang juga menyatakan tentang zikir. Zikir, salah satu di antara zikir itu adalah qiraatul Quran, juga masuk dalam kategori zikir ya. La ilaha illallah juga zikir, subhanallah juga zikir. Baca Al-Quran juga zikir. Bahkan ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut atau menyebutkan Al-Quran juga dengan kalimat zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Az-zikra, Allah sebut Al-Quran itu adalah zikra, zikir. Dari Sayyidina Aisyah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah adalah orang yang berzikir kepada Allah di setiap keadaannya, setiap saat, setiap waktu. Nah, ini menunjukkan bahwa zikir la yahtaj ila taharah, tidak butuh kepada taharah. Tapi tentunya disunnahkan. Ya, bukan berarti, tapi andai kata seorang tidak dalam keadaan berwudu, bolehkah dia berzikir? Boleh. Membaca Al-Quran saja boleh. Nah, walaupun kita tahu bahwa Al-Quran atau membaca Al-Quran juga bermakna zikir. Nah, tapi kan di antara zikir, qiraatul Quran kan punya keistimewaan sendiri. Karena kalamullah Subhanahu wa taala. Nah, untuk baca Quran saja seorang boleh. Nah, untuk tidak berzikir. Untuk tidak dalam keadaan tidak bertaharah boleh. Bahkan dalam beberapa keadaan seorang yang junub pun boleh. Hanya bukan berarti boleh secara mutlak. Seorang yang junub, mereka yang haid, mereka yang istihadah, perempuan kan, atau yang dalam keadaan nifas. Jika Al-Quran tersebut, kata ulama, masuk dalam doa atau bagian daripada doa. Saya sering contohkan biasanya doa safar. Karena lazimnya kita biasanya bepergian. Musafir dari Jakarta ke sini, dari sini ke Jakarta, atau kemana? Atau keluar kota. Musafir. Kan seorang musafir ini kadang-kadang kan tidak harus nunggu saya suci dulu, kan enggak. Jadi kapan kadang-kadang sesuai dengan kebutuhan atau hajat kita, kadang-kadang tidak menutupi kemungkinan ketika kita hajat mau pergi sana dalam keadaan artinya yang perempuan haid atau dalam keadaan nifas, yang laki mungkin dalam keadaan junub. Bagaimana halnya? Nah, kata ulama, di dalam safar itu kan kita dianjurkan, disunahkan untuk membaca doa. Doa yang maksur atau doa yang ma'ruf biasanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling tidak itu subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan bagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an, potongan daripada ayat Al-Qur'an. Belum lagi di sana kita dianjurkan membaca ayatul kursi. Bagaimana halnya jika seseorang yang musafir tersebut, yang satu sisi dia dituntut untuk membaca doa safar, sementara dia dalam keadaan istihadah, haid, nifas atau berhadas besar lah. Maka bolehkah? Ulama mengatakan boleh. Jika Al-Quran tersebut masuk dalam kandungan doa. Walaupun ada di antara ulama mensyaratkan jika yang dibaca bagian Al-Quran itu tidak dimaksudkan dengan Al-Quran, atau tak dimaksud dengan membaca Al-Quran, baca doa safar saja gitu. Nah, kalau kita buka Al-Quran kan kita niat baca Quran kalau bahasa kita. Tapi kalau kita baca doa safar, kebetulan di dalamnya ada potongan ayat, maka kita niatkan baca doa safarnya. Sebagian di antara ulama mensyaratkan
di saat kita membacanya tidak bermaksud membaca Al-Quran, tapi bermaksud membaca doa. Banyak doa-doa yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran. Itu saya contohkan satu saja. Kalau kita buka ratib, kalau kita baca ratib juga ada di sana ada Al-Quran. Bahkan kalau kita baca maulid, mungkin dalam perjalanan baca maulid, kemudian di dalam maulid itu juga banyak potong-potongan Al-Quran. Banyak. Baca doa apa saja rata-rata ada Al-Quran. Karena memang Al-Quran salah satu di antara kalam Allah yang memiliki keistimewaan. Bahkan Nabi pun seringkali mengajarkan terkait dengan bacaan-bacaan Al-Quran atau potongan-potongan daripada ayat Al-Quran. Tabarrukan, tahassunan, mengambil berkah, kemudian meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yang kita baca. Nah, ini menunjukkan atau hadis ini menunjukkan yang datangnya atau riwayat dari Sayyidina Aisyah ini menunjukkan bahwa Nabi setiap saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nawaqidul wudu' min ghaira mani'ah min dzikrillah. Itu dijelaskan secara fikihnya atau hukumnya bahwa hal-hal yang membatalkan atau orang yang membatalkan wudu tidak mencegah mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Hadis yang berikutnya, hadis yang datang dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, canduk, bekam. Wa shalla, setelah beliau bercanduk, kemudian beliau salat. Walam yatawadda, dan beliau tidak lagi berwudu. Dari hadis ini ulama mengatakan bahwa pertama, canduk itu tidak membatalkan wudu, atau keluarnya darah itu tidak membatalkan wudu, kecuali kalau darah tersebut keluar dari salah satu dua jalan, kubul dan dubur. Ada orang ambien yang keluar darah. Andai kata dia dalam keadaan berwudu kemudian keluar darah dari penyakit ambiennya, maka batal wudunya. Tapi kalau keluar darah dari selain daripada dua jalan ini, atau wal'iyadzubillah ada seorang kemudian penyakit entah apa, kemudian jatuh atau apa, ada yang cacat bagian daripada kemaluannya, saat dia buang air kecil kemudian keluar darah, atau bahkan air kecilnya tidak keluar, darah yang keluar, batal ke wudunya. Jika yang keluar dari dua jalan ini batal, apapun sebabnya batal. Tapi selain daripada dua jalan ini maka tidak membatalkan. Termasuklah bercanduk, karena canduk itu kalau dulu kan keluarnya dari bagian kepala, bagian batok belakangnya. Nah, sekarang kemudian bagian belakang dan sebagainya, maka tidak membatalkan. Tidak membatalkan daripada wudu. Nah, mana dalilnya? Ini Nabi yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW berihtijam atau bercanduk, kemudian beliau langsung salat, walam yatawadda. Beliau tidak lagi berwudu. Nah, ini dikatakan bahwa bercanduk itu atau canduk itu membatalkan apa? Tidak membatalkan daripada wudu. Hanya sebagian ulama mengatakan disunnahkan untuk berwudu. Karena ya yang dikeluarkan kan darah, berpengaruh dengan kesehatan atau kebugaran badan. Walaupun yang kita ketahui bahwa yang dikeluarkan darah kotor kan. Nah, itu sebenarnya apa sekarang nih? Ngambil darah itu apa? Donor darah. Karena dulu kan belum ada istilah donor itu. Nah, zaman Nabi itu sudah ada donor sebenarnya. Hanya kalau donor sekarang diambil kemudian dimanfaatkan. Kalau dulu kan enggak, langsung dibuang memang. Dan Nabi ingatkan ketika Nabi merintahkan salah satu di antara sahabat, darah canduk Nabi suruh buang.
yang diminum oleh sahabat tersebut, tapi bahwa menunjukkan bahwa darah kotor dibuang. Nah, bedanya kalau sekarang donor kan, ya pertama yang diambil tidak atau bukan darah kotor. Yang kedua dimanfaatkan. Dimanfaatkan artinya untuk orang yang membutuhkan. Tapi cara mengeluarkan itu atau donor itu adalah salah satu di antara trik orang bilang untuk sehat, cara untuk sehat. Walaupun saya tidak pernah, canduk pernah sekali. Seumur hidup tuh canduk sekali. Kalau donor belum. Tapi rata-rata orang yang donor katanya nyaman, tidurnya bagus, kemudian badannya sehat, nafsu makannya naik, memang bagus memang dikeluarkan. Dulu kan lewat canduk. Kalau mungkin donor kita tidak terbiasa, canduk. Bagus. Nah, oleh karena itu, karena yang dikeluarkan adalah darah, yang tadi saya katakan memberi pengaruh kepada kesehatan. Kalau kita donorkan, kita dikasih kacang hijau tuh, sama telur ya. Sama, ketika kita canduk juga lemas badan. Yang dikeluarkan adalah darah walaupun darah kotor. Untuk mengembalikan itu, salah satu di antaranya dengan cara walaupun tidak mandi, kemudian dengan cara berwudu. Karena wudu itu adalah salah satu di antara cara untuk membugarkan badan kita. Itu cara sekaligus ibadah di dalamnya. Kalau orang barat kan cuma cuci muka saja sama tangan. Kalau itu sekalian lah, ada nilai ibadahnya. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Orang laki-laki punya wudhu menyentuh mayit perempuan yang bukan mahram. Ini ada orang bilang katanya mayitnya kata. Ini yang benar yang kata mayitnya kata, atau orang yang punya wudhu menyentuh mayit perempuan yang bukan mahram. Terima kasih. Baik, bersih. Rata-rata memang kalau ada pertanyaan gitu tuh biasanya yang dimaksud adalah mayitnya. Karena kalau untuk yang menyentuh pasti batal. Kalau dia bukan mahram dan berlainan jenis, itu jelas membatalkan persentuhan kulit dengan kulit. Kemudian biasanya orang memang beranggapan gini, ketika mayit itu kan di akhirnya kemudian diwudhukan. Salah satu di antara kesunahan mandi itu diwudhukan. Kemudian biasanya orang menyentuh, entah itu menciumnya, dan sebagainya, atau mungkin dia menyentuhlah. Apakah batal wudhunya si mayit yang tadi diwudhukan setelah mandi? Biasanya kalau kita prakteknya setelah mandi. Maka ulama mengatakan tidak membatalkan. Yang batal yang menyentuh karena sudah tak diberlakukan bagi dia. Sudah meninggal, tidak berlaku sudah. Yang berlaku bagi kita. Makanya ada kasus wal'iyadzubillah di dalam fikih disebutkan, andai kata ada seorang mensetubuhi mayit, wajibkah mayit tersebut untuk dimandikan ulang? Ulama mengatakan tidak, selesai sudah. Yang wajib yang melakukan fa'ilnya. Nah, kalau sekelas mandi yang atau hadas besar saja tidak dituntut bagi si mayit, andai kata itu terjadi, bukan andai kata, sudah terjadi. Walaupun kita tak pernah lihat langsung, tapi beritanya cukup dulu ya, entah orang untuk ilmu apa tu tak tahu. Yang jelas ilmu kaya kayaknya. Paham? Ilmu tak benar tu, paham? Ilmu hitam kalau bahasa orang. Kan ada tu. Atau mungkin karena macam-macam lah alasan. Kekasihnya dia, orang ini dan sebagainya. Paham? Terlepas daripada itu adalah bagian daripada dosa besar, maka secara hukum kita ulama, mayit tidak lagi wajib untuk diangkat kemudian diulangi mandinya. Karena mayit tidak batal. Adapun yang batal atau yang junub itu yang melakukannya. Sama halnya dengan wudu. Maka untuk mayit tidak perlu lagi untuk diulangi.
Tapi andai kata biasanya ada santri lah yang biasa terjadi ya, santri punya kiai meninggal atau wafat. Kiai meninggal wafat. Kemudian dia punya santriwati. Nah, biasanya ya maklum karena kiai dianggap orang tua kan, dan santri pun tak pernah menganggap apa-apa. Kemudian biasanya di akhir hayat biasanya kemudian diperkenankan mungkin yang dekat-dekat untuk mencium. Walaupun sebenarnya tidak usah. Menurut saya tidak perlu kecuali yang mahram. Itu pun juga tidak ada pengaruhnya, Pak. Yang lebih baik itu bukan dicium, didoakan. Karena dicium satu pesantren pun tak menambah pahala. Tapi kalau didoakan insya Allah ngangkat derajat. Andai kata dia hidup, yang dicium itu andai kata hidup ditanya, kau mau dicium sebab apa didoakan? Pasti dia yakin, dia jawab doakan saja. Tidak ada gunanya. Masa hidup tak pernah cium, paham? Udah meninggal dunia bau nak meraung-raung. Nah, tidak ada gunanya. Tapi andai kata ada anak khususnya ya, mau melakukan itu bolehkah? Ya sangat diperbolehkan. Hanya kalau orang-orang yang tidak ada hubungan dengan mahram, walaupun dia dekat, tidak usah, tidak perlu. Selain tadi menimbulkan nanti keraguan-raguan, karena ada orang yang berpendapat bahwa harus diulangi lagi wudunya. Walaupun pendapat orang ini bukan pendapat berdasarkan hukum, berdasarkan logika dan kebiasaan, ya. Nah, tapi kan kita tetap harus menutup celah itu. Karena tidak mustahil walaupun itu bukan sebuah hukum, tapi itu sudah berjalan di masyarakat. Kalau itu kita lakukan nanti jadi fitnah. Jadi fitnah. Nah, lebih baik kan menutup fitnah daripada melakukan sesuatu yang akan menimbulkan daripada fitnah. Saya kira itu. Tapi kalau secara hukum tidak lagi wajib untuk tidak lagi sunnah, bukan wajib, tidak lagi sunnah untuk diwudukkan karena status wuduk itu sunnah. Bahkan mandi tersebut tidak lagi wajib untuk diulangi dengan kasus yang tadi saya ceritakan. Baik. Hadis 69. Barang siapa yang minta atau keluar suatu dari itu, atau keluar suatu dari kebodohan, atau keluar mandi, maka hendaklah yang keluar dari sembahyangnya. Kalau itu bisa, kalau itu gimana? Enggak. Baik, itu yang kemarin itu kan secara globalnya. Secara globalnya dijawablah di akhir hadis tersebut, hendaknya dia keluar dari sholatnya. Artinya keluar dari sholat kenapa? Pasti batal. Kan begitu. Karena tidak boleh seseorang keluar dari sholat tanpa alasan. Haram hukumnya. Tapi kalau dah batal, wajib bahkan kalau dia pertahankan haram. Nah, hadis tadi di depannya ada beberapa di antara. Pertama, di antaranya keluar dahak, paham? Kemudian ru'af, keluar mimisan. Apalagi di situ itu? Muntah. Di akhir hadis tersebut dikatakan hendaknya bagi mereka yang mengalami hal-hal tadi untuk keluar dari masjid. Maksudnya masjid itu keluar dari sholat jika di dalam sholat. Paham? Keluar dari sholat. Nah, kalau dimaknai di situ masjid ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa masjid tersebut maknanya adalah sholat. Tapi walaupun maknanya daripada masjid agar terhindar dari najis masjid. Nah, sebagian di antara ulama menafsil, merinci. Kalau ini kan hadisnya global saja. Dengan tadi jawaban hendaknya keluar dari masjid. Nah, sebagian ulama di antara yang merinci terkait dengan membatalkan atau tidak. Kalau najis ya jelas najis. Paham? Bahkan juga diperinci sebagian ulama. Kalau ru'af atau darah yang keluar dari hidung jelas najis. Paham? Walaupun nanti dimaafkan jika terjadi di tengah-tengah sholat. Jika najis tersebut atau darah tersebut keluarnya sedikit. Nah, terjadi di dalam sholat. Dalam mazhab kita ya, saya cerita dalam mazhab kita dikatakan ma'fu, salah satu di antara yang dimaafkan. Kalau status daripada darahnya najis, tapi andai kata terjadi di pertengahan sholat, maka jika sedikit dimaafkan. Nah,
kemudian muntah. Kalau ingus tidak. Karena ingus itu sesuatu yang bukan keluar dari rongga. Menurut ulama, bahkan mungkin dari kesehatan pun saya kurang tahu juga. Tapi ingus itu bukan sesuatu yang keluar dari maidah. Maidah itu rongga lambung ya, rongga perut kita. Tapi ingus itu adalah sesuatu yang cairan yang ada di bagian daripada otak atau bagian kepala kita. Kemudian turun. Masalah nanti dampaknya atau sebabnya mungkin menguap ini dan sebagainya, itu prosesnya. Tapi pada hakikatnya kemudian ingus demikian. Maka ulama mengatakan seperti ingus, seperti halnya dahak. Dahak kan berada di bagian daripada tenggorokan kita. Maka ulama mengatakan andai kata harus berdahak, hendaknya kita buang di sapu tangan atau sekarang di sisu walaupun dalam sholat. Karena ada kalanya di saat dahak itu kita ini kan tidak kita buang keluarkan, itu bisa jadi mengganggu daripada bacaan, khususnya bacaan wajib Fatihah khususnya rukun salat, sehingga penyebutan hurufnya tidak jelas karena banyak. Dan itu kata ulama harus kau keluarkan. Lah bagaimana kalau dalam salat? Sebagian di antara ulama kau inikan ke tangan kemudian tisu masukkan. Lah kalaulah ini najis sebenarnya tidak boleh. Nah, kenapa dibolehkan? Karena memang tidak najis. Air ludah. Kemudian andai kata seorang banyak betul dia gini, andai kata darurat nih, kan biasa ada orang keluar dia dahanya atau ingusnya meleleh, dikhawatirkan dengan pelan berarti kan? Karena di dalam mazhab kita bergerak tiga kali berturut-turut membatalkan. Tapi andai kata andai yang tidak dia pakai gini, kemudian ingus segini kan? Kemudian dia sholat, boleh gak? Boleh, karena ingus bukan sesuatu yang najis. Ingus, dahak. Tapi kalau tadi yang dikatakan ru'af, maka sama. Cuman air liur kata ulama ini dalam mazhab kita diperinci. Kalau itu udah jelas saja. Untuk air liur itu diperinci. Karena air liur itu sumber keluarnya dua. Ada air liur itu keluar dari bagian mulut kita, rongga mulut kita. Ada kalanya air liur itu bukan hanya keluar dari rongga kita, tapi bercampur dengan air yang dalam maedah atau perut kita. Maka ulama mengatakan terkait dengan najis dan tidaknya air liur, pertama melihat posisi keluarnya. Bagi orang yang tidur, air liur itu biasanya keluar itu ketika tidur kan. Nah, andai kata seorang tidur, posisi kepalanya lebih rendah dari perutnya, kalau kita bahasakan orang baring tak berbantal. Apalagi model-model macam kita ini kan pasti lebih tinggi perut. Kemudian kita tidur keluar. Setelah keluar memiliki dua ciri. Pertama, agak kekuning-kuningan. Yang kedua, baunya agak lebih amis. Dan posisi kita tadi kepala lebih rendah. Maka kata ulama, air liur yang demikian itu najis. Kenapa? Karena dimungkinkan air liur tersebut keluar dari lambung kita yang bercampur dengan air ludah. Air ludahnya atau air liur yang di mulut kita suci, tapi ketika dia bercampur dengan yang keluar dari dalam perut, itu yang bikin najis. Tapi kalau orang tidur posisi kepalanya walaupun baring lebih tinggi, atau bahkan ada orang tidur duduk kemudian dia beliur, maka kata ulama tidak najis. Nah itu kalau dalam mazhab kita diperinci demikian. Karena memang secara faktanya air liur itu kan macam-macam jenisnya. Ada yang agak kuning, kebantal pun payah dihilangkan tuh. Baunya masya Allah. Nah itu lebih baik kalau itu dicuci kalau di pakaian. Apalagi jika kondisi kita tidur tersebut dalam keadaan posisi kepala kita lebih rendah, perut kita lebih tinggi. Saya kira demikian, insya Allah nanti akan kita lanjutkan terkait dengan beberapa di antara hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, untuk pertemuan ini kita cukupkan terlebih dahulu sampai di sini, sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.